Nah, ternyata teman-teman mengalami kendala di produknya nih. Misalnya teman-teman bingung cara aksesnya atau ada error atau apapun itu nanti kalau teman-teman menghubungi tim support itu nanti akan berhubung dengan saya dan tim saya. Nah, di sini saya juga akan dibantu oleh teman saya, Mas Riki Kurniawan sebagai operator. Di sini beliau menjabat sebagai tim managed service di Business Geo. Oke. Nah, untuk membuat websitenya nanti kita akan menggunakan produk yang namanya Neo WordPress ya. Jadi Neo WordPress itu adalah sebuah platform WordPress yang dibangun dengan teknologi namanya Kubernetes. Nah, kenapa menggunakan Kubernetes? Dengan Kubernetes nanti kita bisa membuat suatu website dengan cepat, hanya hitungan menit, terus eh, tidak mudah downtime, gampang di scale up. Nah, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Nah, di di WordPress nanti kita akan menggunakan beberapa plugin tambahan. Contohnya ada Ocean WP ini kita gunakan sebagai tema. Jadi Ocean WP ini akan menyediakan beberapa tema seperti tema e-commerce, blog atau apapun. Jadi kita nggak perlu lagi untuk membangun websitenya dari awal. Kita tinggal download temanya aja, kita install, udah bisa digunakan dan tinggal kita sesuaikan. Terus kita juga akan menggunakan plugin WooCommerce. Nah, plugin ini tuh sangat membantu banget buat teman-teman yang ingin membangun websitenya untuk e-commerce ya. Jadi di plugin ini udah menyediakan fitur seperti penambahan produk, pengelolaan produk, add to cart atau checkout itu udah ada semua dari plugin ini. Jadi kita nggak perlu buat lagi dari awal. Terus kita juga akan memanfaatkan Elementor. Jadi Elementor ini adalah text builder yang memiliki konsep drag and drop. Jadi nanti di websitenya itu saat kita ingin mendesain atau merubah tampilannya, kita cukup drag and drop aja. Kayak bikin, ya mungkin gampangnya kayak bikin PowerPoint gitu. Kita tinggal drag and drop aja, tinggal edit-edit aja, tanpa perlu ada ngoding-ngoding yang ribet. Oke, terus ada WP Form. Jadi WP Form ini plugin WordPress juga yang kita gunakan untuk membuat form. Terus ada Wokir. Untuk Wokir ini kita plugin yang digunakan untuk pengecekan ongkir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi belanja di Shopee gitu, Tokopedia gitu ya, kita sebut aja. Nah itu kan biasanya ada tuh untuk cek ongkir dari tokonya ke rumah kita itu berapa. Nah itu semuanya nanti di handle di sini tanpa perlu kita buat lagi dari awal. Nah, mungkin untuk slide-nya itu aja kita bisa langsung demo kali ya. Nah, jadi untuk membuat websitenya, ini pertama-tama teman-teman perlu daftar akun dulu di portal Businessgeo. Jadi teman-teman bisa mengunjungi laman portal.businessgeo.com atau teman-teman bisa searching aja di Google, ketik aja portal Businessgeo, nanti akan muncul paling atas. Nah, dari laman ini teman-teman jika sudah pernah daftar atau sudah mempunyai akun bisa langsung login aja. Tapi jika belum bisa register, ada tombol yang di bawah. Nanti di register tinggal diikuti aja langkah-langkahnya. Jadi kita coba login ke portalnya dulu. Kalau nggak salah nanti bakal dikasih itu ya kode promo ya, Pak. Nanti ada kode promo buat teman-teman semua yang mau nyoba. Jadi untuk order Neo WordPress-nya itu bakal gratis dari kode promo. Jadi jangan ragu untuk nyoba. Nah, ini tampilan dashboard dari portal Business Geo itu simpel banget. Kita juga punya banyak produk sebenarnya. Kita punya produk compute seperti virtual private server. Kita juga punya produk bare metal, kita punya self hosting, kita punya domain, itu banyak banget. Oke, jadi di sini kita fokus coba membuat WordPress dulu. Jadi dari sidebar-nya bisa dilihat ya, teman-teman bisa klik web, kemudian langsung aja masuk ke Neo WordPress. Nah,
ini masih belum ada karena kita emang belum buat ya. Jadi kita bisa langsung coba create new aja. Nah, di sini itu untuk membuat websitenya simple banget nih. Di sini teman-teman cukup masukkan nama dari websitenya aja. Misalnya teman-teman jualan sepatu gitu ya, tulis saja toko sepatu atau apapun bebas sesuai brandingan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat website di tempat lain gitu ya, misalnya dari server langsung atau dari server hosting, itu kita harus menyiapkan source code-nya, kita siapkan database-nya gitu. Dan itu ribet banget. Apa juga kan database itu ribet. Nah, kalau di Neo WordPress, teman-teman cukup masukkan namanya aja, nama websitenya. Kemudian tinggal pilih paketnya. Nah, paketnya cuma satu ya di WordPress. Kemudian tinggal pilih billing cycle yang akan digunakan. Jadi billing cycle kita ada dua. Yang pertama ada monthly dan ada annually. Oke. Kalau udah semua, kita bisa langsung next aja. Nah, setelah next di sini ada bagian input promo code. Jadi kan nanti teman-teman dapat promo code-nya ya. Itu bisa di input aja di sini promonya. Kalau udah di input, nanti bisa di apply aja. Nanti promonya jadi setelah menggunakan promo code, teman-teman bisa langsung order aja tanpa perlu membayar gitu. Karena udah ditulis. Untuk promo code-nya nanti dikasih sama tim kita ya. Nah kalau udah langsung order aja dengan totalnya 0 rupiah ya, karena tadi kita udah menggunakan promo code. Oke. Setelah order sebenarnya website kita udah selesai gitu aja. Kita udah punya satu website. Kita tinggal tunggu aja. Ini nanti akan dibuatkan websitenya. Sekarang statusnya masih pending, kita tunggu bentar. Jadi dengan langkah-langkah tadi tuh sebenarnya kita udah punya satu website nih. Gitu. Jadi simpel banget ya, kita nggak perlu lagi bikin coding atau ada skill web development itu nggak perlu. Coba di refresh aja. Oke. Jadi kenapa kita harus menggunakan WordPress gitu, atau mungkin apa kelebihannya gitu dibandingkan dengan share hosting lain ya. Kalau di share hosting lain itu ya, saat kita membuat website dan ada kebutuhan untuk upgrade misalnya, tiba-tiba traffic website kita naik, kita ingin upgrade, itu upgrade-nya terbatas. Dan juga misalnya host atau servernya si share hosting itu mati atau misalnya ada kendala di servernya, ya udah website kita nggak bakal bisa diakses. Nah, bedanya dengan WordPress ini karena tadi kita menggunakan Kubernetes ya. Jadi misalnya server di Bisnetgeo salah satunya ada yang mati gitu, ada kerusakan atau apapun, itu website teman-teman akan otomatis dipindahkan ke server lain yang masih aktif. Gitu. Jadi websitenya tenang aja nggak bakal mati kan otomatis. Nah, di sini statusnya tadi udah aktif. Kalau teman-teman klik, nanti ada beberapa penjelasan seperti berikut ya. Ada nama websitenya tadi, ada uh, set URL-nya. Jadi set URL itu domain gratis yang kita sediakan. Jadi kalau teman-teman belum punya domain dan ingin akses website terlebih dahulu, itu udah ada domain gratisnya. Nah, terus di bawah juga ada username dan password yang akan kita gunakan untuk login ke website kita nanti. Oke, jadi uh, coba kita login ke site-nya aja langsung. Nah, di sini WordPress kita udah jadi ya. Bahkan kalau sekarang teman-teman akses URL-nya ini di device teman-teman sendiri, itu pasti udah bisa diakses dengan langkah-langkah simpel tadi. Gitu. Ini domainnya masih dari kita gratis ya. Atau misalnya teman-teman punya domain pribadi nih, punya brandingan pribadi, itu bisa juga. Misalnya uh, tadi kan kita kasih nama toko sepatu, misalnya tokosepatu.com gitu kan nama brandingan kita. Itu bisa kita sambungkan ke Neo WordPress. Jadi nanti saat teman-teman akses tokosepatu.com itu bakal ke akses. Oke, kita coba login aja. Jadi saat pertama kali membuat WordPress, pastikan teman-teman store password dulu dan di-save password ini ya, karena password ini hanya bisa dilihat satu kali. Jadi pastikan
tidak hilang gitu. Ataupun nanti kalau hilang itu sebenarnya bisa direset juga. Nah, untuk akses ke websitenya itu gampang aja, tinggal klik link yang udah ada tadi, terus kita masukkan username admin sesuai informasi di portal dan passwordnya. Kalau udah tinggal login aja. Oke, nah ini adalah dashboard WordPress. Jadi di sini teman-teman udah punya satu WordPress ya dengan langkah-langkah tadi. Nah, setelah punya WordPress, sebenarnya di sini teman-teman udah bisa install tema gratis atau plugin gitu untuk penyesuaian penyesuaian WordPress-nya itu udah bisa. Tapi mungkin kita balik sedikit lagi dulu ke portalnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di portal ini ada beberapa bagian. Yang pertama overview yang sedang kita lihat sekarang. Kemudian ada bagian application. Nah, di bagian application ini adalah uh, status atau statistik dari web website teman-teman semua. Jadi di sini ada ada CPU, ada memori, ada storage, dan ada port quantity. Untuk CPU, memori, dan storage itu udah tahu ya. Nah, selain itu di sini juga ada dua tombol lagi kalau diperhatikan, ada scale up dan upgrade up. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kita upgrade up itu untuk menambahkan jumlah CPU, jumlah memori atau jumlah storage ya. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung. Kita ambil analoginya aja. Misalnya kita punya website e-commerce, artinya kan kita punya toko ya. Kalau teman-teman upgrade upgrade up itu sama dengan teman-teman nge-upgrade toko milik teman-teman. Misalnya kita tambahin gudangnya, kita tambahin lantai dua gitu. Jadi semakin bagus toko kita, semakin banyak juga pelanggan yang bisa kita terima. Nah, jadi kita bisa sesuaikan di sini. Kita coba balik lagi. Itu tadi upgrade up ya. Nah, bedanya dengan scale up, ini kalau kita analogikan di toko kita, kita sama dengan menambah karyawan. Jadi di sini kan ada port quantity ya, port quantity satu. Itu artinya karyawan kita cuma satu. Jadi seberapa besar pun website kita, seberapa besar pun toko kita, kalau karyawannya cuma satu, itu nanti untuk melayani pelanggan-pelanggannya pasti akan bergantian dan pasti akan antri. Contohnya aja nih, contohnya saat ada flash sale di website teman-teman kan pasti yang akses banyak banget tuh. Nah itu bisa-bisa websitenya akan down saat diakses secara berbarengan dengan pelanggan-pelanggannya gitu. Nah solusinya di sini teman-teman bisa scale up. Jadi dengan scale up ibaratnya kita menambahkan uh, karyawan gitu loh. Jadi misalnya yang tadinya cuma satu kita tambahkan jadi dua karyawan, jadi tiga karyawan. Jadi beban website kita akan dibagi gitu. Jadi misalnya ada ya 3.000 traffic yang masuk, 3.000 pelanggan yang datang itu mungkin 1.000 akan dihandle dengan masing-masing karyawan yang ditambahkan tadi. Oke. Terus ada database. Nah, database ini tempat penyimpanan data si uh, website kita. Jadi saat kita membuat website, nanti kan kita menyimpan data pelanggan, halaman pelanggan, atau detail produk, harga produk, itu semuanya disimpan di database. Sama kayak tadi, di database juga bisa kita upgrade ya. Kalau misalnya kita mau ada flash sale gitu ya kan, kita bisa upgrade sementara, kita naikin bentar, nanti kalau flash sale-nya udah selesai, kita bisa downgrade lagi, gitu nggak masalah. Ya lanjut, ada juga CPU usage. Nah, di CPU usage ini sebenarnya nanti ada monitoring CPU-nya teman-teman karena ini masih masih baru banget order jadi belum ada datanya ya. Jadi nanti dalam 1 hari 7 hari itu teman-teman bisa lihat berapa traffic yang masuk dari CPU-nya gitu, pemakaiannya. Memory usage juga sama aja. Oke. Kita udah nyoba membuat website, udah membuat new WordPress. Mungkin saya akan coba demokan website yang udah disiapkan sebelumnya ya. Jadi di sini saya udah menyiapkan new WordPress juga, sudah saya install plugin dan juga tema dengan yang di slide tadi. Mungkin bisa langsung dicoba visit saja. Nah, nanti dari langkah-langkah yang simpel tadi, kurang lebih kita bisa menghasilkan website seperti berikut nih. Coba ke home aja. Nah, di sini kita bisa uh,
menambah desain sendiri karena tadi kita udah menggunakan Elementor ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti tulisannya atau mau ganti background itu Prop aja gitu. Jadi nggak perlu ada kemampuan coding, itu nggak perlu. Untuk penambahan produknya juga udah dihandle semuanya di WordPress-nya. Nah, contohnya ada beberapa produk di sini yang udah disiapkan. Mungkin bisa coba masuk ke detail produknya ya. Oke. Nah, dari detail produknya juga nanti kita bisa memberi harga, memberi detail, jumlah stok atau mungkin jenisnya itu udah bisa semua dari website yang kita buat tadi. Untuk gambar-gambarnya juga tinggal kita tambah-tambahin aja. Kita udah nggak perlu lagi apa sih belajar bahasa pemrograman dari awal gitu, kita coding dari awal. Terus kita setup server dari awal, itu kita udah nggak perlu. Dengan pelayanan ini cukup langkah-langkah simpel tadi sebenarnya kita udah bisa punya website seperti ini. Coba kita add to cart. Nah, nanti akan bertambah ya jumlah produknya di atas, sudah berhasil ditambahkan ke cart. Kalau kita coba view card-nya, nah ini produk yang udah kita tambahin tadi. Jadi karena kita tadi menggunakan plugin WooCommerce ya, itu jadi kayak add to cart-nya, terus produk-produknya itu udah ada semua, nggak perlu pusing lagi. Udah bisa di total, udah bisa di check out juga harusnya. Nah, laman checkoutnya familiar ya. Jadi seperti biasa kita masukkan contact information-nya, kita masukkan nama, alamat, akan kita kirim kemana, terus totalnya berapa, itu nanti udah ada semua di sini juga. Oke, mungkin karena udah selesai ya demo sedikitnya, bisa dilanjut. Nah, setelah monitor workshop ini mungkin ada beberapa dari teman-teman dan mau bertanya secara langsung. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangan terlebih dahulu ya, karena waktu kita terbatas. Lalu teman-teman dari TSM bisa menyebutkan nama dan nimnya masing-masing, atau mungkin juga jurusannya. Sedangkan untuk teman-teman eksternal TSM bisa menyebutkan nama dan asal kampusnya masing-masing. Sesi Q&A kita mulai dari sekarang. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya. Oh, sama Ziki. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, kenalin nama Valia Lupita. Di sini aku dari eksternal mewakili Youth Ranger Indonesia. Nah, sebelumnya aku izin bertanya soal yang WP yang tadi. Nah, sebelumnya aku pernah juga nyoba beberapa produk yang base web kayak gini. Nah, terus habis itu pas kita biasanya copy paste link yang buat nanti akses ke websitenya itu, dia ada waktunya gitu. Misalnya kayak linknya cuma last sampai 30 days gitu. Nah, kalau misalnya di Biznet sendiri yang tadi ini, linknya itu emang akan selamanya bisa diakses atau emang dia ada waktunya juga? Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kita coba langsung aja ya. Jadi untuk link yang kita siapkan dari bisnis ini untuk selamanya bisa diakses. Jadi mungkin bisa langsung coba-coba aja akses, harusnya bisa terus. Di sini juga nggak ada informasi seperti berapa hari linknya bisa diakses, itu nggak ada. Jadi benar-benar linknya bisa kita akses selamanya. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya custom domain gitu seperti yang saya informasikan tadi, itu bisa juga, mungkin bisa didemokan juga untuk penambahan custom domainnya ya. Nah, sebenarnya untuk nambah custom domain itu simpel aja. Ada tombol tadi ya, add domain, langsung aja masukkan domain teman-teman. Coba contoh, bebas aja. Tokosepatu.com misalnya, ID boleh deh. Nah, tinggal update aja. Nah, jadi saat diupdate, teman-teman akan diarahkan untuk
menambahkan record di domain teman-teman gitu. Jadi diarahkan tokosepatu.id nanti value-nya IP dari server kita. Gitu. Jadi cukup itu aja. Setelah berhasil, teman-teman bakal bisa akses langsung custom domain-nya. Bahkan saat custom domain yang udah ditambahkan, itu teman-teman udah mendapat free SSL. Jadi udah diinstal otomatis SSL-nya, dan itu seumur hidup selama layanannya masih aktif. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah aktif memberikan pertanyaan kepada Kak Randy. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Randy atas pemaparan materi yang sangat berguna. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pemberian bakat dan dokumentasi. Kepada Dianda selaku Wakil Ketua Pelaksana Future Couple 2024, kami persilakan untuk memberikan bakat kepada teman-teman. Agak ke tengah ya, baik. Oke, baik. Dimulai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kemudian memberikan sertifikat. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kalian. Gimana nih teman-teman? Apakah masih semangat untuk mendengarkan paparan materi di sesi kelima ini? Masih dong. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu Bank DKI, Blue by BCA Digital, Lain Indonesia, Box, Gokilnya Diskon buat siswa, Bisnet, Wardah Beauty, Dana, T-shirt Parto, dan Sari Roti. Tidak lupa juga kepada